Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa palu hakim. Yuk, ada hakim yang kejam yang menghakimi para terdakwa dengan kejam. Ada hakim yang lembut yang menghakimi semua terdakwa dengan lembut. Ada hakim yang kelihatannya lembut, imut, seperti palunya warna pink, tetapi ternyata keputusannya kejam, membuat orang sengsara seumur hidup. Nah, itu hakim-hakim yang sering menghakimi. Kadang kita juga menjadi hakim yang sering menghakimi orang. Kadang kita dengan mudah sekali untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan ketika terbukti tidak benar tuduhan kita, kita masih mencari kesalahan, memaksa orang tersebut harus bersalah. Saya mempunyai seorang teman, dia sering menghakimi orang lain dan mencoba menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi nanti kalau ternyata terbukti itu tidak terjadi, maka dia akan mencari lagi kesalahan orang lain. Pokoknya orang itu harus bersalah. Orang itu harus dijatuhi hukuman untuk menjaga kredibilitas saya, kredibilitas kita, kredibilitas dia yang sudah menghakimi itu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga bicara seperti itu. Orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin menghakimi Yesus. Pokoknya Yesus harus salah. Ketika Yesus melihat semakin banyak orang mengikuti dia, lalu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi banyak yang menjadi saksi ketika Yesus melawat Maria, membuat mukjizat yang heboh, yaitu Lazarus saudara Maria yang sudah wafat kemudian dibangkitkan, dihidupkan. Lalu banyak orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Maka kemudian sebagian orang itu melaporkan kepada para tua-tua orang Farisi, orang Saduki, dan melaporkan kepada mereka, semua orang sudah semakin mengikuti Yesus karena banyak mukjizat itu. Lalu orang Farisi itu mengatakan, apa yang harus kita perbuat? Semakin banyak dia membuat mukjizat, semakin banyak orang-orang mengikuti dia, dan kemudian kita semua akan ditinggalkan. Dan setelah itu orang Romawi akan menyerang kita karena dikira kerusuhan dan menyita bait Allah kita, rumah ibadat kita. Lalu seorang pemimpin di situ, yaitu seorang imam agung Kayafas pada waktu itu yang menjabat, dia sebagai imam agung bernubuat, dan itu tanpa disadari dengan mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bahwa lebih baik menyerahkan, mengorbankan satu orang demi seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Lalu itu menjadi nubuat dan memang terjadi. Yesus akhirnya binasa untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tapi mereka juga yang sudah tercerai-berai disatukan oleh Yesus ini. Saudara-saudari yang terkasih, penghakiman itu kemudian membuat Yesus menyingkir ke Efraim. Dan kemudian ketika hari raya Paskah mulai akan dirayakan, orang-orang berbondong-bondong ke bait Allah. Dan mereka karena sudah mendengar rumor bahwa anak manusia Yesus akan ditangkap, maka mereka mulai berbisik di dalam bait Allah dengan mengatakan, akankah dia, Yesus, datang ke sini, muncul untuk membawa pengajaran. Saudara-saudari yang terkasih, seorang hakim yang sudah memutuskan sebelum diadili, yaitu menyatakan harus salah dia, harus dihukum supaya tidak membahayakan posisi kita,
padahal dia berbuat sungguh-sungguh mukjizat yang terbukti dan membawa orang-orang untuk dekat kepada Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Saudara-saudari yang terkasih, kadang karena tingkah laku kita, keiri hatian kita, kecurigaan kita, kita yang kemudian dibelejeti, dilucuti kekuasaan kita, pengaruh kita, dilucuti segala hal yang ada dalam diri kita, termasuk kredibilitas kita, maka kita akan tersinggung, kita akan marah, kita akan menghakimi orang itu dengan menceritakan kejelekannya, dan memang kemudian orang itu tentu saja harus menerima akibatnya. Dan di situ kita akan belajar bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan memperhatikan kita, juga akan menilai, menemukan Tuhan di dalam setiap kesaksian hidup kita. Kalau kita menghakimi, maka kita pun akan dihakimi. Kalau kita berbuat sesuatu yang ternyata memunculkan mukjizat-mukjizat, banyak orang terhibur, dikuatkan, banyak orang mendapatkan sesuatu yang pencerahan, maka disitulah kita, perbuatan-perbuatan kita membawa wajah Allah. Mari kita hadirkan wajah Allah itu bukan dengan menghakimi, mencari siapa yang benar dan menghakimi siapa yang salah, tetapi memberikan kasih kepada setiap orang yang mungkin berbeban berat dan sudah habis pengharapannya. Tuhan memberkati kita memasuki pekan suci. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.